Saya akan menyusun isi setiap bab dari buku tentang Imam Syafi'i dengan narasi yang lebih kaya, analisis yang mendalam, dan anekdot yang memberikan gambaran komprehensif. Ini akan mencakup pengembangan lebih lanjut dalam kehidupan dan karya beliau. Bab 1. Lahir dalam kesederhanaan. Kondisi kelahiran dan latar belakang keluarga. Imam Syafi'i lahir di Gaza, sebuah kota yang ketika itu di bawah pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah. Meskipun berasal dari keturunan Hashimi, keluarganya hidup dalam kesederhanaan karena ayahnya meninggal saat Imam Syafi'i masih sangat muda. Bab ini akan menggambarkan lingkungan sosial dan politik yang membentuk masa kecil Imam Syafi'i, serta pengaruh keturunan Nabi yang ia sandang dalam pengembangan intelektualnya. Pengaruh awal Mekah dan ibu. Setelah kepulangan mereka ke Mekah, ibu Imam Syafi'i memainkan peran penting dalam mendidiknya dalam keadaan finansial yang serba terbatas. Bab ini akan mengeksplorasi bagaimana ibu Imam Syafi'i menanamkan nilai-nilai keagamaan dan kecintaan pada ilmu pengetahuan yang kuat padanya, serta bagaimana kondisi keuangan yang ketat tidak menghalangi dorongan belajarnya. Bab 2. Masa kecil di Mekah. Pendidikan awal dan hafalan Al-Quran. Di usia yang sangat muda, Imam Syafi'i sudah mulai belajar Al-Quran dan berhasil menghafalnya sebelum usia 10 tahun. Bab ini akan mendetailkan metode pengajaran Al-Quran pada masa itu, dan bagaimana Imam Syafi'i memanfaatkan kecerdasannya untuk memahami dan menghafal teks suci dengan cepat dan akurat. Interaksi dengan ulama Mekah. Bab ini juga akan menggambarkan bagaimana Imam Syafi'i mulai berinteraksi dengan ulama besar Mekah, menyerap pengetahuan agama serta dasar-dasar ilmu fikih dan hadis yang akan menjadi dasar bagi pengembangan ilmunya yang lebih lanjut. Bab 3. Awal pendidikan dan hafalan Al-Quran. Kedalaman pemahaman dan analisis awal. Saat remaja, Imam Syafi'i dikenal di kalangan ulama Mekah karena kemampuannya menginterpretasikan teks-teks agama dengan cara yang matang dan penuh wawasan. Bab ini akan mendalami bagaimana kecerdasan Imam Syafi'i memungkinkannya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis pada usia muda, dan bagaimana ini mempersiapkannya untuk studi lebih lanjut dalam hadis dan fikih. Bab 4. Pencarian ilmu di Madinah. Perjalanan ke Madinah dan pertemuan dengan Imam Malik. Bab ini akan mengisahkan perjalanan Imam Syafi'i dari Mekah ke Madinah, yang merupakan langkah besar dalam pencarian ilmunya. Ini termasuk detail tentang bagaimana Imam Syafi'i diintroduksi kepada Imam Malik dan apa yang membuat Imam Malik tertarik pada potensi Imam Syafi'i sebagai seorang ulama. Pembelajaran intensif di bawah Imam Malik. Analisis lebih dalam mengenai metode pengajaran Imam Malik dan bagaimana Imam Syafi'i menyerap serta merespons metode tersebut. Bab ini juga akan menggali bagaimana Imam Syafi'i memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam pemahaman fikih dan hadisnya. Bab 5. Menggali fikih dengan Imam Malik. Kedalaman fikih dan hadis. Detail mengenai proses Imam Syafi'i mempelajari Muwatta Imam Malik, termasuk bagaimana ia memahami dan kadang-kadang menantang interpretasi Imam Malik untuk mengembangkan pemahaman fikihnya sendiri. Bab ini juga akan mengeksplorasi bagaimana interaksi ini membentuk kapasitas intelektual dan metodologi Imam Syafi'i. Pertumbuhan reputasi dan pengakuan dari Imam Malik. Cerita tentang bagaimana Imam Syafi'i mulai mendapatkan pengakuan tidak hanya dari Imam Malik, tetapi juga dari ulama lain di Madinah, berkat kejelasan pemikirannya dan kemampuan debatnya. Bab 6. Kembali ke Mekah dan awal karya tulis. Penulisan awal dan pengajaran. Setelah kembali ke Mekah, Imam Syafi'i mulai menulis karya-karyanya yang pertama dan mengajar. Bab ini akan mendalami bagaimana ia mengadaptasi dan menyebarkan ilmu yang telah ia peroleh dari Imam Malik, serta bagaimana ia mulai mengembangkan kerangka kerja untuk mazhabnya sendiri. Awal formulasi usul fikih. Penjelasan tentang bagaimana dan mengapa Imam Syafi'i mulai merumuskan prinsip-prinsip usul fikih sebagai respons terhadap perbedaan pendapat fikih yang ia temui, serta bagaimana ini akan membentuk dasar bagi mazhab fikih Syafi'i. Bab 7. Perumusan usul fikih. Al-Risalah, pekerjaan definitif. Detail tentang penulisan Al-Risalah, yang merupakan karya seminal Imam Syafi'i dalam usul fikih. Analisis bagaimana buku ini membahas sumber hukum Islam dan metodologi untuk menarik hukum dari sumber-sumber tersebut. Penerimaan dan dampak awal Al-Risalah. Bagaimana Al-Risalah diterima di kalangan ulama dan dampak awalnya terhadap pemikiran fikih, baik di Mekah maupun di luar. Bab 8. Perjalanan ke Mesir dan tantangan baru. Keputusan untuk pindah.
Bab ini akan menjelaskan latar belakang dan alasan Imam Syafi'i memutuskan untuk pindah ke Mesir. Faktor-faktor seperti iklim intelektual, politik, dan keagamaan di Mesir yang menarik perhatian Imam Syafi'i akan dibahas untuk memberikan konteks mengapa Mesir menjadi pilihan yang strategis. Adaptasi di lingkungan baru. Detail tentang tantangan yang dihadapi oleh Imam Syafi'i ketika tiba di Mesir, termasuk perbedaan budaya dan metodologi fikih. Bagaimana ia menyesuaikan pengajaran dan pendekatannya untuk menarik ulama dan murid baru di lingkungan yang berbeda ini juga akan digali. Bab 9. Pengembangan mazhab di Mesir. Pengaruh dan penerimaan mazhab Syafi'i. Menggambarkan bagaimana Imam Syafi'i mulai mengkonsolidasikan dan menyebarkan mazhabnya di Mesir. Bab ini akan mendalami bagaimana ajaran-ajarannya diterima oleh ulama setempat dan bagaimana ia berinteraksi dengan praktik hukum yang ada. Karya dan revisi di Mesir. Penjelasan tentang karya-karya yang ditulis oleh Imam Syafi'i selama masa tinggalnya di Mesir, termasuk revisi dan tambahan pada karya sebelumnya, seperti Al-Risalah dan penulisan Kitab Analisis konten dan pengaruh karya-karya ini dalam pengembangan hukum Islam akan diberikan. Bab 10. Pemikiran dan karya besar. Analisis mendalam atas Kitab Bab ini akan menawarkan analisis mendalam tentang Kitab karya monumental Imam Syafi'i yang mencakup hampir seluruh aspek hukum Islam. Bagaimana buku ini mempengaruhi pengembangan mazhab fikih Syafi'i dan bagaimana ia digunakan oleh generasi berikutnya dari ulama. Filosofi dan metodologi. Diskusi tentang filosofi hukum Imam Syafi'i dan pendekatan metodologisnya terhadap usul fikih. Bagaimana ia mengintegrasikan rasionalitas dengan wahyu, dan bagaimana ini mempengaruhi cara ulama berikutnya mendekati sumber-sumber hukum Islam. Bab 11. Interaksi dengan ulama lain dan konflik. Deskripsi interaksi Imam Syafi'i dengan ulama lainnya di Mesir dan dampaknya terhadap pengembangan mazhab Syafi'i. Termasuk bagaimana perbedaan pandangan fikih diatasi melalui debat dan diskusi. Pengaruh timbal balik. Bagaimana Imam Syafi'i dipengaruhi oleh dan mempengaruhi ulama lainnya dalam pengembangan pemikiran Islam. Cerita-cerita tentang pertemuan-pertemuan penting dan diskusi yang membentuk pemikiran fikih dan hukum. Bab 12. Metodologi pengajaran. Pendekatan Sokratik. Detail tentang bagaimana Imam Syafi'i menggunakan metode Sokratik dalam pengajaran yang melibatkan dialog dan debat untuk membantu murid-muridnya memahami konsep yang kompleks. Efektivitas metode ini dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis di kalangan murid-muridnya. Pembelajaran dan mentorship. Bagaimana Imam Syafi'i mengasuh dan membimbing murid-muridnya untuk menjadi ulama besar selanjutnya. Peran beliau dalam membentuk generasi baru ulama yang dapat menggali lebih dalam dan memperluas pemahaman hukum Islam. Bab 11. Warisan dan pengaruh global. Penyebaran mazhab Syafi'i. Menggambarkan bagaimana mazhab Syafi'i menyebar melalui Mesir ke wilayah lain seperti Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Timur. Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi luas mazhab ini, dan bagaimana itu beradaptasi dengan budaya dan konteks hukum lokal. Warisan abadi. Refleksi tentang pengaruh Imam Syafi'i di dunia Islam modern, termasuk bagaimana ajaran-ajarannya masih relevan dan digunakan. Penghormatan terhadap beliau sebagai salah satu dari 4 imam besar Sunni dan pengaruhnya pada studi hukum Islam kontemporer. Epilog. Kekal dalam waktu penghormatan terakhir untuk Imam Syafi'i, menggambarkan keabadian pengaruhnya. Bukan hanya sebagai ahli hukum Islam, tetapi juga sebagai sosok spiritual dan intelektual yang ajarannya terus menerangi jalur bagi umat Islam di seluruh dunia. Cerita bagaimana ulama saat ini masih merujuk pada karyanya sebagai fondasi dalam penyelesaian masalah hukum dan keagamaan yang kontemporer. Setiap bab akan diisi dengan kutipan dari karya Imam Syafi'i, anekdot dari sejarah, dan analisis yang memberikan pembaca pemahaman yang mendalam tentang hidup dan karya Imam Syafi'i. Terima kasih telah menyaksikan video kami hari ini. Jika Anda menikmati dan mendapatkan nilai dari apa yang kami bagikan, tolong jangan lupa untuk memberi kami like. Klik subscribe untuk bergabung dengan komunitas kami dan menerima pemberitahuan tentang video terbaru. Kami sangat menghargai pendapat dan masukan Anda, jadi silakan tinggalkan komentar di bawah ini dengan pemikiran atau pertanyaan Anda. Terus ikuti kami untuk konten lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya.